Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas company profile dengan matkul negara pasar masyarakat, yang dimana rutenya yaitu dari PT Sampurna sampai Monas. Di sini yang pertama yaitu Wisma Nusantara. Company profile Wisma Nusantara adalah sebuah gedung perkantoran yang terletak di pusat kota Jakarta. Dibangun pada tahun 1963. Wisma Nusantara merupakan gedung pencakar langit pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang mencapai ketinggian sampai 100 meter. Adapun ownership, PT Wisma Nusantara adalah pemilik dan pengelola gedung Wisma Nusantara, yaitu Pullman Hotel dan Apartemen. Mereka baru-baru ini menjadi kemitraan TI untuk mengimplementasikan solusi manajemen properti komprehensif YBS yang disebut Advanced Property. Adapun pergerakan harga saham di Wisma Nusantara ini yaitu pemilikan saham milik negara pada PT Wisma Nusantara yaitu internasional kepada perusahaan perseroan, PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia. Nah, di sini Wisma Nusantara memiliki keterlibatan dalam politik, posisi atau jabatan. Ini sebagai sebuah properti yang terletak di pusat bisnis Jakarta dan menjadi tempat berkumpulnya berbagai lembaga keuangan, perusahaan, perdagangan, dan kedutaan besar Wisma Nusantara. Mungkin menjadi tempat diadakannya acara atau pertemuan yang berkaitan dengan dunia politik. Yang selanjutnya yaitu Wisma Nugra Santana. Adapun komponen profil dan ownership-nya di sini, Wisma Nugra Santana adalah sebuah perkantoran. Wisma Nugra Santana berdiri sejak tahun 1989 dan dikelola oleh PT Pura Sri Komas Silokamas sejak tahun 1989. Di dalamnya terdapat OK Bank, Klinik SSMS, Bank DKI, Enerco Money Charger. Pendiri Wisma Nugra Santana ialah Ibnu Sutowo. Adapun afiliasi dari Wisma Nugra Santana di sini yaitu PT Pelayaran Umum Indonesia, PT Gambalan Sriwijaya, PT Nugra Santana, PT Adiguna Shipbuilding dan Engineering dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu Wisma Kiai. Adapun company profile dan ownership-nya di sini, pembangunan Wisma KEIAI ini dilakukan mulai Agustus 1991 sampai dengan November 1993. Pihak pembangunannya adalah joint venture antara Toda Compression bersama dengan Jaya Konstruksi. Pembangunannya sendiri sudah menghabiskan biaya sampai 55 juta dolar Amerika. Toda Compression sendiri merupakan perusahaan global yang berbasis di Jepang yang sudah beroperasi sejak 1881. Banyak juga gedung di Indonesia yang ada campur tangan Toda Compression. Misalnya saja ada apartemen The Network, The Newton, Sudirman Hill Residence, sampai dengan apartemen eksekutif Menteng. Wisma jadi kantor dari beberapa perusahaan Jepang seperti Orix, Japan Airlines, Epson, JVC, Kenworth, dan dealer mobil Mitsubishi. Untuk waktu sementara dealer mobil ini sembari menunggu Menara Astra selesai dibangun. Selain itu, Kedutaan Besar Costa Rica juga menempati gedung ini sejak 5 September 2017. Yang selanjutnya yaitu Autograph Tower. Adapun company profile dan ownership-nya, Autograph Tower yang berlokasi di Kompleks Tamrin 9, Jakarta Pusat telah melakukan soft launching pada bulan Desember 2022. Gedung milik PT Putragaya Wahana ini dibangun setinggi 382,9 meter. Gedung ini berisi 75 lantai dan dijuluki sebagai supertal pertama di Indonesia. Pembangunan ini dimulai dari 2013 dan rampung 100% di tahun 2022. Autograph Tower bakal memiliki beragam fungsi seperti apartemen servis area retail komersial, hotel, hingga perkantoran. PT Putragaya Wahana ini merupakan perusahaan milik Alvin Ghazali yang bergerak di sektor industri tekstil.
Anak perusahaan PT Putragaya Wahan Tengah mengembangkan bisnisnya lagi. Salah satunya ialah OU Plaza. Lalu ada gedung Cokro 88 dan gedung Sungal Gerong. Lalu PGW akan membangun apartemen, perkantoran, hotel, ruko, dan pusat belanja. Pada tanggal 14 Agustus 2021, PT Putragaya Wahana bersama pemerintah menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal sebanyak 300 dosis di Ballroom Tamrin 9. Yang selanjutnya yaitu PT Arta Motor Lestari. Adapun company profil dan ownership-nya, PT Arta Motor Lestari ini merupakan dealer resmi BMW di Kota Medan dan satu-satunya di Pulau Sumatera yang memiliki cabang di Jakarta, salah satunya yang berada di Plaza Galen. Untuk menghadirkan dealer ini, PT Arta Motor Lestari dia menghabiskan dana sebanyak 60 miliar. Direktur Arta Motor Lestari telah BP Jundaka Natawardaya. Board of Direction PT Arta Motor Lestari, Haging Sejafruddin, Presiden Direktur PT Arta Motor Lestari, Daniel Rajana, perusahaan PT Arta Lestari itu sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Luminari Group Jakarta yang bergerak di bidang otomotif, property, and entertainment. Yang selanjutnya yaitu Bank OUP. Adapun komponen profil dan ownership-nya, Bank UUP ini merupakan singkatan dari United Overseas Bank, yaitu salah satu bank swasta terbesar ketiga di Singapura yang berada di Indonesia. OUP Indonesia didirikan pada tanggal 31 Agustus pada tahun 1956 dengan nama PT Bank Buana Indonesia. Pada bulan Mei 2021, berganti nama menjadi PT Bank OUP Indonesia. Pada bulan Mei 2021, berganti nama menjadi PT Bank OUP Indonesia. OUP Indonesia dikenal sebagai bank dikenal ND pada layanan usaha kecil menengah, bisa disebut dengan UKM, layanan kepada nasabah retail, serta mengembangkan bisnis konsumer dan corporate banking melalui layanan treasury dan cash management. Ketua United Overseas Bank atau bisa disebut dengan OUP telah yakni seorang pengusaha asal Singapura yang juga merupakan ketua United Industrial Corporation UEC di Singapura. Adapun direktur utama dari OUP Indonesia adalah Hendra Gunawan. Di sini pergerakan harga saham OUP di tanggal 9 Juni sedang mengalami penurunan sebanyak 0,49%. Adapun anak perusahaan berikut adalah anak perusahaan OUP: Far Eastern Bank di Singapura, OUP Malaysia, OUP Thailand, PT Bank OUP Indonesia, City OUP Bank, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu Grand Indonesia atau disebut dengan GI. Company life dan ownership-nya, Grand Indonesia adalah mall premium sukses yang menawarkan pengalaman berbelanja internasional dan berbagai pilihan pakaian fashion, restoran, dan hiburan. Pemilik dari Grand Indonesia ialah PT Jarum yang dikelola oleh keluarga Hartono. Adapun afiliasinya yaitu PT Sumber Cipta Multiniaga, PT Satavina Ultra Tobacco, PT Inter Tobacco Utama Industri, PT Tobacco Selat Malaka Industri, dan lain-lain. Adapun pergerakan harga saham, PT Jarum Group memiliki 4 saham. Berikut update dari pergerakan sahamnya. PT Bank Sentral Asia Tbk BBCA ditambah 25, ditambah 0,27%, harga sahamnya menguat dari 8,800 menjadi 9,150. PT Sarana Menara Nusantara Tbk Tower, harga sahamnya menguat dari 1,125 menjadi 1,160 atau naik 3,11%. PT Suprabogo Lestari Tbk, harga sahamnya melemah dari 1,800 menjadi 1,040 atau turun 42,22%. PT Sulawesi Tunas Pratama Tbk atau SUPR, harga sahamnya menguat dari 15,475 menjadi 38,375 atau naik 147,98%.
Adapun keterlibatan dalam politik, PT Jarum ini juga terlibat dalam memberikan sumbangan ke beberapa partai politik dan kampanye politik yang sah. Yang selanjutnya yaitu The Plaza Office Tower adalah gedung perkantoran untuk disewakan yang berlokasi di kawasan Bundaran HI Jakarta. The Plaza Office Tower merupakan bagian kompleks serbaguna Plaza Indonesia yang di dalamnya terdapat Hotel Grand Hyatt dan Mall Plaza Indonesia di Jakarta Pusat. The Plaza Office Tower yang selesai dibangun pada tahun 2009. Ownership-nya yaitu Eka Cipta Wijaja, pendiri Sinarmas Group dan PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Afiliasinya yaitu PT Plaza Indonesia Realty Tbk, Plaza Indonesia Shopping Center, Plaza Indonesia Fix Sudirman. Pergerakan harga sahamnya yaitu saham PT Plaza Indonesia Realty Tbk ini 2,080 plus 20 dalam kurung plus 1,00%. Harga saham pembukaan IDR 2,100 over. Yang selanjutnya yaitu PT yang selanjutnya yaitu PT Taspen. Company profile dan ownership-nya, PT ini berdiri berawal dari hasil keputusan Menteri Pertama RI nomor 388 garing MP garing 1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang berisi bahwa pemerintah menetapkan pentingnya jaminan sosial bagi pegawai negeri dan keluarganya. PT Taspen Indonesia didirikan pada tanggal 17 April pada tahun 1963 dengan nama Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri PN Taspen. PT Taspen Indonesia atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negara ini merupakan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara Indonesia atau bisa disebut dengan BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun. Bagi ASN dan pejabat negara juga program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kepemilikan PT Taspen adalah 100% milik negara dengan direksi sebagai berikut. Direktur utama dari PT Taspen adalah Bayu Setiotomo. Afiliasi PT Taspen Properti Indonesia, PT Asuransi Jiwa Taspen, PT Bank Mandiri Taspen. Adapun keterlibatan dalam politik, keterlibatan PT Taspen Indonesia dalam politik, yakni PT ini merupakan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berawal dari hasil keputusan Menteri Pertama RI nomor 388 garing MP garing 1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang berisi bahwa pemerintah menetapkan pentingnya jaminan sosial bagi pegawai negeri dan keluarganya. Yang selanjutnya yaitu PT Bumi Putra Wisata. Company profile dan ownership-nya merupakan sebuah perkantoran yang dibangun pertama kali pada tahun 1984 dan selesai tahun 1986. Sebuah penjaka langit yang merupakan kantor pusat resmi asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912 sejak 1985. Wisma Bumi Putra diresmikan oleh Dirut PT Wisma Bumi Putra Zulkarnain pada 18 Mei 1985. Selain menjadi kantor AJB BUMT Putra, menjadi kantor 3B Bumi Putra Bank Bumi Putra yang sekarang menjadi MNC Bank. Afiliasi anak perusahaan PT Bumi Putra Wisata, PT Information, OASE, PT Bumi Putra Mitra Sarana. Yang selanjutnya yaitu Gedung Jaya. Company Life Gedung Jaya adalah bangunan kantor tipe Grand B yang terletak di Central Business District, pusat kawasan bisnis jantung kota Jakarta dengan total luas bangunan 12,032 meter. Bangunan kantor beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 12. Tersedia untuk sewa. Pemilik dari Gedung Jaya ini ialah PT Jayaland. Afiliasi PT Mitsubishi Electric Indonesia, Moka Cafe Cabana,
PT Mitsubishi Jaya Elevator dan Eskalator. Pergerakan harga saham PT Jaya Rail Property Tbk yaitu 0,95%, pembukaan harga 525 penawaran, over 525 penawaran, 520 harga terendah, 510 harga tertinggi. Adapun volumenya di sini 6,487 saham kapitalisasi pasar. 6,861,855 juta. Yang selanjutnya yaitu Common Life Deutsche, perusahaan perbankan investasi dan jasa keuangan multinasional yang berkantor pusat di Frankfurt, Jerman. Bank ini melantal di bursa saham Frankfurt dan bursa saham New York. Bank ini eksis di 58 negara, terutama di Eropa, Amerika, dan Asia. Harga tahun 2017 sampai 2018, DCB Bank adalah bank dengan aset terbesar ke-21 di dunia. Bank ini adalah sebuah bank universal dengan 4 divisi utama, yakni bank investasi, bank korporat, bank privat, dan manajemen aset. Divisi bank investasi dari bank ini kerap mengatur alur kesepakatan yang substansial. Pemilik dari Deutsche Bank adalah Deutsche Asset Management. Adapun pergerakan harga sahamnya yaitu Deutsche Bank turun sebanyak